صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah yang pokok pembahasannya masih tentang puasa. Ya, terakhir kita baca tentang rukun puasa dengan segala embel-embelnya, dan sekarang kita masuk kepada orang yang merusak puasanya. Ya, tentu ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja kita sudah paham kemarin, daripada yang dimaafkan ya, kalau dia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Persoalan puasa ini sebetulnya enggak ada di kitab Safinatun Najah. Adanya di kitab Kasifatus Sajjad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini syarih ya, yang mensyarahkan ini kitab
Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri sengaja menambah supaya lebih sempurna lagi. Ya. Nah. Qala faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratul uzma wat ta'zir. Ada enggak di situ? Enggak ada. Ya. Diwajibkan selain qada ada kafarah. Kafarahnya uzma lagi, kafarah yang besar. Ya. Jadi kalau ada orang yang puasa melakukan perbuatan ini, dia wajib qada puasanya, dan enggak kayak biasa qadanya juga, ya, ada tambahannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian yaitu al-kafaratul uzma wat ta'zir, serta diberi pelajaran, ya. Siapa nih yang wajib qada serta ada kafarah uzma serta ada harus dibeli pelajaran? Itu yang ngatur imam, ya, pelajarannya mau diapa, mau dipukul, mau dipenjara, ya, terserah imam itu. Qadhi. Siapa orang ini? Ala man afsada saumahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in ta'amin azima bihi lis-shaum. Bagi orang-orang yang merusak puasanya di bulan suci Ramadan dengan bersenggama, dengan sengaja. Orang yang di bulan suci Ramadan bersenggama dengan sengaja, maka dia wajib qada serta kafarah dan ta'zir. Ya. Baik. Apa itu yang disebut kafarah? Ma'khudhun minal kafri wa huwa as-satr li'anna tasturud dzamba. Dia seolah-olah penutup dosa. Ya. Membayar dosa yang kita lakukan. Ya. Naam. Dan di sini kafarahnya apa, Saudara? Harus membayar dosanya tuh, gantiin perbuatan salahnya itu, dendanya seolah-olah kayak gitu, ya. Itqu raqabatin mu'minah salimah minal aibi allati tukhillu bil amal. Pertama, dia membebaskan hamba sahaya yang mukminah yang mulus. Artinya memang bisa itu hamba sahaya itu untuk digunakan kerja. Ya. Sekarang kita nggak ada ini. Ya, nggak ada ini. Yang masih ada katanya di Eritrea sana, di Afrika. Ya, Shinggit. Kalau itu nggak ada hamba saya, apalagi dendanya nih? Fasyamu syahraini mutatabi'aini inda adamir raqabah. Ketika nggak ada hamba saya, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarahnya nih, kafarah belum qadanya nih. Qadanya lain. Jadi kafarah itu 2 bulan berturut-turut ditambah qada berapa hari? 1 hari. Jadi dia harus puasa 2 bulan 1 hari. Berturut-turut. Yang 2 bulan itu harus berturut-turut. Ada batal, ulang dari pertama. Kemudian kalau memang itu juga nggak bisa, fa'it'amu sittina miskinan ay tamliku kulli wahid minhum muddu ta'amin indal ajiz anis shaum. Ya. Membagikan kepada orang-orang miskin, ya, 60 orang miskin, masing-masing 1 mud daripada makanan pokok di situ. Ketika dia memang tidak bisa melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hadirin, dia wajib qada 2 bulan. Maaf, kafarah 2 bulan. Ini pertama nih. Kemudian qadanya 1 hari, 2 bulan 1 hari. Di samping itu ditakzir. Itu hukuman yang tidak ada batasannya, nanti imam yang ngatur, ya. Gimana mestinya, apa dipenjara, apa diasingkan, apa dipecut.
supaya tidak melakukannya lagi. Nah hadirin, hal ini dilakukan kepada orang yang sengaja berhubungan badan di tengah hari, di siang hari di bulan puasa Ramadan. Kalau bukan Ramadan gimana? Enggak, dosa aja. Qadha sama. Ini hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati karena berat hukumannya. Berat itu kafarah. Bagaimana misalnya terjadi begitu? Ya. Istrinya juga kafarah enggak? Tidak. Kalau istri batal langsung. Hanya suaminya saja yang kena kafarah. Jadi cara melakukannya kalau dia mau puasa 2 bulan berturut-turut itu bagaimana? Idul Fitri enggak puasa, enggak boleh, haram kan? Dari tanggal 2 Syawal. 2 Syawal sampai Dzulqa'dah. Sampai 2 Dzulhijjah. Itu 2 bulan. Sampai 3 Dzulhijjah. Satu lagi untuk qadha puasanya. 2 bulan dan 1 hari. Kuat nggak? Sebulan aja capek, 2 bulan itu berturut-turut lagi. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Nah, lebih baik batal ulang kalau belum sampai 2 bulan. Yang 2 bulan itu pelajaran buat dia, jangan begitu. Kalau nggak salah saya pernah ceritakan kepada Anda. Ini kan bisa berarti kan pertama hamba sahaya nggak bisa turun puasa, nggak bisa puasa, baru turun lagi ke memberi makan. Di zaman Nabi ada yang nggak bisa tiga-tiganya tuh, akhirnya Nabi kasihkan dia punya sedekah kepada orang tersebut. Itu di zaman Nabi lain. Tapi ulama mengatakan kalau dia sudah sanggup harus tetap kerjakan. Ya. Satu saat ada raja melakukan perbuatan itu di bulan Ramadan. Panggil ulama. Bagaimana nih saya hukumnya? Saya melakukan perbuatan ini di siang hari bulan Ramadan. Kata satu ulama, benar Ramadan ya, pilihan. Imma ente bebaskan hamba sahaya, puasa, atau memberi makan orang miskin. Temannya yang sebelah diginiin, disenggol. Tidak yang mulia, bukan itu. Tapi apa? Hukuman Anda kalau Anda melakukan hal itu, puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh. Yang sebelahnya bilang, kenapa jadi gini nih? Temannya nih kok ngomong begini. Udah. Terakhir udah. Nggak ada jalan lain lagi, nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. Begitu keluar, temannya tadi ngomong, kenapa ente ngomong? Kan itu boleh milih. Dia bilang, kalau model raja disuruh milih, hamba sahaya banyak, duit banyak. Dia biasa tiap hari begitu. Ini hari begitu, ngeluarin 60 mud dengan mudah. Ngeluarin hamba sahaya, dia punya hamba sahaya banyak. Kita kasih yang terberat, jadi nggak pelajaran buat dia untuk tidak mengulang lagi. Nah, ini contoh buat kita bahwa orang menghukum itu harus betul-betul bijaksana, dilihat orangnya ini. Ini kira-kira bakal ngulang-ngulang lagi, kasih hukuman yang berat supaya dia nggak ngulang. Tapi kalau orangnya berakal bagus, dikasih sesuai dengan keadaan dirinya. Tapi tetap ya mengacu kepada apa yang dihukumkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa nih pelajaran buat kita dalam hal ini? Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita harus berhati-hati. Kalau orang Sunda bilang wayahna, ya wayahna, jangan dekat-dekat dengan yang bisa nyetrum. Ya. Jadi bagaimana Bim? Mesen sama Bang Ajis, ituan apa namanya? Apa? Mbak Bener. Ya.
gencatan senjata selama siang hari 30 hari di bulan suci Ramadan, tempelin. Biar istri lihat, ente lihat. Oh. Aman dah. Ya, daripada begini 2 bulan. Enggak gampang itu, ya. Baik, saya tidak mau memperpanjang. Sekali lagi, hati-hatilah di dalam bulan suci Ramadan, jangan sampai kita bergaul dengan istri kita dengan sengaja. Ya. Bib saya lupa, ya, itu kok jarang ya lupa, sob itu perbuat panjang saudara ya. Panjang itu. Saya rasa tidak nggak bisa dia lupa itu kecuali sengaja. Dua-duanya sengaja, istrinya juga kenapa diam? Kalau dia lupa masa istrinya lupa? Istrinya ngingetin dong, Pak, jangan ini bulan suci Ramadan. Kalau dia diam aja dosa juga sekalipun dia nggak kena kafarah. Ya, so menyebabkan suaminya ke dalam dahaya, ke dalam kecelakaan itu. Ya. Nah. Baik, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Ulang dari awal lagi. Ulang lagi, yang 2 bulan itu begitu, diulang. Nggak boleh batal. Pelajaran buat dia. Musafir nggak apa-apa, kalau dia niat izin. Kalau dia musafir, dia niat izin, nggak apa-apa. Kalau musafir. Tapi ini kan Anda perlu tahu ilmunya, nggak boleh sembarangan. Musafir bagaimana? Musafir kan boleh nggak puasa. Jadi lain kalau terjadi seperti itu. Dia niat izin, ya, dia niat bukanya dengan jima, nggak apa-apa. Kalau musafir, ya, itu, nggak apa-apa. Ini yang mugim, ya, yang mugim. Kalau dia lupa, memang benar lupa ya lain hukumnya. Memang benar lupa ya. Atau dipaksa lupa atau dipaksa, tapi siapa yang maksa? Atau lupa yang begitu jarang. Ya, pastikan istrinya ngingetin. Jadi ini ada ibu-ibu nih. Bu, misalnya maaf nih ya, saya mesti jelaskan. Kalau umpamanya bapaknya anak-anak minta hal itu di siang hari bulan Ramadan, jangan kita ikuti. Mesti dikasih tahu, Pak, jangan, ini bulan Ramadan kena 2 bulan. Jadi jangan nyerah ya. Kalau nyerah memang itu dia maunya juga sama-sama jeleknya dong, ya. Gitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari itu ya. Ya usah bulan masa insyaallah bisa ya, hanya siang hari kok. Ya, kalau orang mau betul-betul insyaallah dijaga oleh Allah SWT. Kita berusaha ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita dengar ada qadha ya. Ada kafarah. Ya. Ada qadha, ada kafarah. Dan ada ta'zir, 3 tuh. Ya. Qadha, kafaratul uzma lagi, ya. Kemudian ada ta'zir. Ya. Ada hukum tertentu yang diberikan oleh imam yang atur. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang tidak puasa ada sabab, ya, sakit, apalagi misalnya bepergian, ya, atau misalnya tidak sengaja, ada ketidaksengajaan sehingga puasanya nggak benar. Gimana tuh hukumnya? Atau sengaja dia buka puasa, bagaimana hukumnya? Harus bagaimana? Sebab ada yang wajib qadha juga dia bayar fidyah. Kalau tadi kafarah disebutnya, ya, ada orang kalau dia tidak puasa harus qadha saja. Ada orang kalau tidak puasa harus qadha dan juga bayar fidyah, 2. Ada yang hanya bayar fidyah saja. Ada yang nggak pakai apa-apa sama sekali. La qadha wala fidyah wala apa, nggak ada. Nah, ini yang harus kita paham, ya. Sebab mungkin terjadi nih, kita harus paham. Nah, mari kita lihat apa nih, siapa saja. Qala wa yajibu ma'al qadha al-imsak lis-shaumi fi 6 mawadhi'a. Ada 6 hal yang apabila orang ini enggak puasa
wajib qadha dan imsak. Bib, apa maksudnya imsak, Bib? Nggak makan, nggak minum. Tapi dia nggak dihitung puasa. Tapi nggak boleh makan dan minum. Jadi di samping qadha, dia nggak boleh makan dan minum. Ada nggak ya, Bib, yang boleh makan? Ada, nanti. Ini kita masuk ke sini dulu nih. Ini 6 hal ini kalau terjadi, orangnya harus qadha puasanya. Nggak ada kafarah, nggak ada fidyah, nggak. Tapi wajib dengan imsak. Ya. Di 6 hal, 6 tempat nih. Yang pertama, di bulan suci Ramadan, bukan di bulan suci Ramadan saja, bukan selain Ramadan. Bagi orang yang buka dengan sengaja. Nomor 1, ada orang di bulan suci Ramadan buka dengan sengaja, nggak ada sebab. Kamu minum mana? Dosa kan, haram tuh. Udah. Ketika dia sudah minum, selesai, batalkan puasanya. Haram dia minum lagi. Harus imsak. Seperti puasa. Dan nanti bulan Syawal dia bayar. Haram dan harus segera dibayarnya. Tanggal 2 Syawal dia harus bayar. Bagi siapa? Orang yang sengaja buka puasa di bulan Ramadan. Siapa tuh orangnya? Tuh yang di pasar-pasar. Ya, yang kelihatan kakinya doangan begitu tuh. Yang masuk dari rumah puasa buka di pasar. Itu kan bukan sengaja. Apa hukumnya? Haram. Ditakutkan kalau mati suul khatimah tuh. Ya kalau dia belum tobat. Ya. Jadi dia di situ wajib setelah melaksanakan buka jangan terus-terusan udah. Jadi bagaimana, Beb? Begini. Misalnya dia minum jam 8 nih, jam 8 minum. Loh, kayaknya enggak mau puasa. Haram kan? Udah. Harusnya diam sudah. Tobat kepada Allah, jangan minum lagi, jangan makan lagi. Ini enggak misalnya. Tadi misalnya tuh dia minum, dosa berapa? 1000 dosanya. Pakai hitungan deh jadi gampang. Nah, mestinya dia diam. Namanya imsak. Kayak puasa aja. Tapi tidak dihitung puasa ya. Dia dosa dan wajib bayar. Jelas hadirin? Dosa dan wajib bayar. Setelah dia minum lagi 2000. Dosanya tambah naik 2000. Makan 4000. Ngerokok 7000. Makan kacang goreng 8000. Kolek lagi disikat 9000. Terus bertambah dosanya kalau dia tidak melaksanakan imsak. Jadi seharusnya orang yang begitu dia melakukan itu, kita kasih tahu, tobat kepada Allah, jangan makan dan jangan minum walaupun dia tidak dihitung puasa. Pelajaran buat dia. Ini nomor 1 nih. Jadi dia wajib qadha dan imsak. Jelas? Yang kedua, ada 2 orang nih. Yang kedua, enggak, itu 1 ya, 1 saja. Nah, yang kedua, wasani ala tarikin niyah lailan fil fard. Orang yang tidak niat malam hari dalam hal puasa fardu. Ini juga wajib qadha dan wajib imsak. Mana contohnya, Bib? Contohnya begini. Besok tanggal 2 puasa. Malam lupa niat. Sekalipun dia udah niat 30 hari, tetap gak dihitung. Begitu jam 8, ya Allah, ana tidak niat. Saya udah belajar dulu sama Habib Ahmad bahwa niat puasa itu harus di malam hari, hukumnya fardu. Siapa-siapa puasa nggak niat, nggak sah puasanya. Sekalipun sudah niat 30 hari. Udah, gua nggak sah ini puasa, minum, dosa. Mestinya lupa puasa, ya Allah, jangan makan. Udah istighfar, astagfirullah ya Allah, maafkan saya lupa ya Allah. Nggak apa-apa tuh, nggak dosa tuh. Kalau tadi kan dosa sengaja, ini nggak sengaja dia lupa misalnya, atau ninggalin dia lupa. Nah, jadi begitu dia ingat jam 9, waduh, anak tadi nggak niat malam, nggak apa-apa. Jangan makan, jangan. Begitu dia ingat, istighfar, muji Allah SWT, alhamdulillah, sudah mau bilang apa? Jangan langsung makan, puasanya udah nggak sah.
Habib kan bilang mesti diqadha nih. Dia wajib qadha dan imsak. Kalau dia makan, mulain dah. Kalau yang tadi, yang sengaja, begitu set, udah 5.000 tuh dosanya. Sengaja. Kalau ini enggak, kosong. Enggak apa-apa karena dia lupa. Minum 1.000. Makan 2.000. Hah? Berturut-turut tuh dosanya. Jadi walaupun puasa Anda tidak sah, tetap pelajaran untuk Anda harus imsak. Itu yang kedua. Jelas? Jelas nih Pak? Kalau nggak jelas, ya, boleh tanya. Jadi lupa malam, jangan makan minum, jangan. Walaupun Anda tidak dihitung puasa. Ketika Anda melakukan itu karena Allah, dapat ganjaran juga tuh. Dia melaksanakan imsak, dapat ganjaran. Sebagaimana juga kalau dia langgar imsak, dia dosa. Sebaliknya, ada timbal baliknya. Nah, itu yang kedua tuh. Ya. Nah, jadi kalau dia lupa niat, itu yang kedua. Kan ada 6 nih. Yang ketiga, ini banyak yang terjadi nih, terutama di kampung-kampung. Terutama dulu sebelum ada radio, jarang handphone, orangnya nggak punya juga, ya nggak punya jam, bel dan segala macam, jauh dari orang, ya dari musola, beduk dan adzan, masalan. Yang ketiga ini adalah bagi orang yang sahur, disangkanya belum subuh. Sahur disangkanya belum subuh. Begitu buka pintu, ternyata sudah jam 8, dia kesiangan karena hujan. Ya Allah, udah rame. Saya baru sahur. Dia pikir dia masih subuh. Nah ini nggak boleh makan, nggak boleh minum juga. Harus imsak. Dan puasanya harus diqadha. Jadi yang mesti diqadha dan imsak itu: 1, sengaja buka. 2, lupa niat. 3, nyangka masih subuh, nggak tahu sudah lewat tuh subuh. Itu yang ketiga. Masih 3 lagi. Yang keempat sebaliknya dari tadi. Karena terlalu lap-lap. Tahu nggak lap-lap? Bahasa Inggris tuh. Apa artinya? Terlalu lapar. Masya Allah. Beduk jam 6. Mungkin saja karena memang rame waktu itu, ya. Ada latihan tentara perang misalnya di kampung dia. Hujan atau geluduk yang luar biasa. Dia juga nggak punya radio, jauh dari masjid, nggak punya HP. Dia makan atau minum. Ternyata baru jam 5:30. Harus gimana, Bib? Berhenti makannya. Jangan diterusin. Udah kepalang, gua udah batal. Jangan, haram, nggak boleh. Begitu set, kok makan? Kenapa? Ini belum maghrib. Oh, belum maghrib. Berhenti. Keluarin yang di mulut, kumur-kumur. Jangan makan dan minum sampai maghrib. Kalau Anda makan dan minum setelah itu, dosa. Wajib imsak. Ya. Nyangka masih ada malam, padahal sudah siang, wajib imsak. Demikian pula nyangka sudah maghrib, padahal belum, wajib imsak. Dan tetap wajib diqadha. Nanti qadha puasanya. Puasanya diqadha. Ya. Itu yang keberapa perusahaan? Keempat. Yang kelima, orang alaman bana lahu yauma salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Dia nyangka Sya'ban sampai tanggal 30, ternyata Sya'bannya tanggal 29. Jadi nggak puasa. Dia pikir ini belum Ramadan. Dia sangka ini sekarang tanggal 29 Sya'ban. Ternyata Sya'bannya 29, nyangkanya tanggal 30. Nggak tahu sudah tanggal 1 Ramadan, kan bisa 29. Misalnya tanggal 29 Ramadan. Tapi bulan 30. Bulan 30. Dia nggak tahu, dia pikir 29 tuh belum ini.
belum apa namanya, belum Ramadan, ya kan? Belum apa namanya, belum habis bulan Syabannya, masih tanggal 30. Ternyata dia sudah ada dalam bulan puasa, maka dia juga wajib. Lagi makan, Pak, kok nggak puasa? Ini udah puasa loh, bukan tanggal 30 Syaban, bukan 1 Ramadan sekarang, Syabannya cuma 29. Itu juga berhenti minum dan makannya, imsak sampai sore, dan puasanya harus diqadha. Nah, saudara, 6 itu kalau terjadi kita wajib imsak dan wajib qadha. Saya ulangi, wajib qadha dan imsak ada 6. Hah? Baru 5? Oh, maaf. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah orang yang kalau kumur-kumurnya dahsyat sehingga airnya keminum. Bang Ajis nanya, Bib, kalau kumur-kumur dahsyat bagaimana? Kalau kita dalam bulan puasa, kumur-kumurnya, maaf, bukan karena saya mau minum nih ya, ini kumur-kumur bulan puasa. Begitu. Ya, itu kumur-kumur di dalam kita bulan puasa. Anda maaf, kadang-kadang Anda nggak kumur-kumur sudah, nggak berani saya. Was-was soalnya saya sih, tapi jangan ikutin saya ya. Nggak kumur silakan, karena kita dapat ganjaran. Saya kalau Ramadan kumur sama hidung saya nggak berani, takut itu tadi keselak masuk, saya mesti bayar qadha dan imsak lagi, capek ya. Kumur-kumur dahsyat begini, masukkan batal puasanya. Tapi kalau yang tadi yang pelan-pelan, kumur-kumurnya biasa, masuk, dimaafkan. Orang yang kumur-kumurnya dahsyat, masuk air, dia wajib imsak dan wajib qadha. Ingat-ingat tuh. Makanya kalau Ramadan, kumur-kumurnya diperhitungkan, jangan keterlaluan. Jangan sampai begitu. Tapi kalau di luar Ramadan nggak apa-apa yang begitu, silakan, nggak apa-apa. Kalau perlu 1 ember, 2 gelas, nggak apa-apa. Tapi waktu Ramadan jangan. Waktu puasa jangan. Waktu puasa pelan-pelan. Sedikit saja masukkan, cukup kan? Masukkan pelan-pelan, buang. Jadi 6 itu kalau terjadi wajib qadha dan imsak. 1 yang sengaja buka jangan diterusin, imsak dan bayar qadha, sudah berdosa. Ya. Terus yang kedua tadi, yang lupa niat. Yang ketiga, nyangka belum subuh, padahal udah subuh, dia sahur. Selanjutnya yang keempat, nyangka belum maghrib, padahal udah maghrib, terusin, wajib qadha dan imsak. Yang kelima, apa tadi? Yang kelima, nyangka Sa'ban 30 hari, ternyata yang 30 itu sudah 1 Ramadan. Dan yang terakhir, orang yang kumur-kumurnya dahsyat, masuk air, maka dia wajib qadha dan imsak. Sama juga dengan yang mandi dahsyat mandinya, pakai shower, masuk ke kuping, wajib, sama dengan tadi. Jadi kalau bulan puasa, saya ambil lagi wayahna mandi juga, jangan keterlaluan. Kalau pakai shower, pelan-pelan pakai showernya, ya kan? Kumur-kumur pelan-pelan. Air ke hidung jangan, bahaya, itu bisa masuk. Ya biasa aja sedikit. Ya. Kalau terjadi hal-hal 6 itu tadi, Anda wajib qadha dan imsak. Kalau enggak imsak, berdosa kita. Apalagi dengan orang yang tadi tuh, yang paling besar dosanya tuh yang sengaja buka ya. Hati-hati itu. Yang sengaja buka kalau tidak tobat kepada Allah SWT, saya khawatir matinya su'ul khatimah. Hati-hati. Ya. Jangan. Kalau memang kita pernah dulu istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, laksanakan puasa qadhanya. Silakan, ada pertanyaan enggak? Sebentar. Beduk itu kan langsung minum gitu. Beduk kalau memang sudah masuk waktu langsung minum enggak apa-apa, tapi kata sebagian ulama, orang kalau mau buka puasa itu jangan terlalu dahsyat gitu ya. Biar azan sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahan aja nih tangan. Banyak. Allahu akbar,
Ini misalnya korma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma lakasum itu. Tapi nggak usah begitu kayak saya. Gini maju nggak usah. Ya, artinya nunggu sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh itu begitu. Tapi umpamanya kayak tadi Bang Haji boleh. Begitu sudah beduk, kalau memang itu sudah masuk waktu, nggak apa-apa, ente boleh makan. Cuman lebih baik perhatiin sedikit. Kan khawatir mungkin kecepatan, ya, mungkin kecepatan. Jadi begini, kalau saya punya kebiasaan, kalau sahur saya ngambil yang paling cepat azannya. Subuh saya ngambil yang paling cepat. Kalau buka, ana ambil yang paling lambat. Bukan lambat keterlaluan, bukan. Kan azan kan rame-rame tuh, Ryan. Yang masjid ini udah azan, masjid ini baru azan, gitu kan? Kita cari yang agak belakangan azannya. Atau seperti tadi, sampai asyhadu anna Muhammadan. Kalau di TV, tunggu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan, baru kita. Dengan catatan, Bang Ajis yang kerjakan itu nggak apa-apa. Kalau memang sudah ente yakin itu sudah masuk waktu, makan nggak apa-apa. Ya, nah, bagaimana Pak? Nggak apa-apa, cuman makruh. Meninggalkan sunnah itu makruh. Jadi nggak apa-apa. Yang penting jangan keterlaluan. Ya asal aja. Ya jangan sampai terlalu. Kalau sampai di sini kan tidak melewati yang dicabut. Kalau orang boxen kan dicabut tuh tulang itunya. Kalau tidak lewat tulang itu nggak apa-apa. Jangankan air. Kalau kita ngupil dahsyat itu bisa membahayakan juga. Sampai ke dalam gini, ya. Liwat tulangnya itu jadi batal. Tapi kalau Anda mau ambil wudhu ya pelan-pelan nggak apa-apa Pak. Ya. Puasa sunnah kayak puasa wajib Bapak, sama saja. Sama saja ini puasa wajib puasa sunnah sama, ya. Sama. Puasa sunnah yang penting kita ini soalnya soal batal puasa, ya. Taib. Kecuali soal niat tuh. Ya, soal niat kalau puasa sunnah kan boleh sampai jam 12 siang niatnya. Dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, terusin nggak apa-apa. Ya, kalau soal yang lain sama semua. Ada yang lain? Kalau enggak kita terusin ke pindah lagi, ya. Yang membatalkan puasa. Masih berapa lama lagi? 5 menit. Ayo barangkali ada yang lain pertanyaannya soal Ramadan, soal puasa. Wanita lagi head apa? Oh enggak perlu. Kan nanti ada nih, harus hanya qadha saja, nggak perlu imsak. Ada. Ya, misalnya perempuan nih lagi puasa head, sudah batal itu, sudah puasanya, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, ya kan? Makan boleh, tapi jangan demonstratif. Usahakan kalau misalnya ibu lagi puasa, nggak puasa karena ada halangan, jangan sengaja suami anak-anak dia makan sate enak nih, makan nih di depan yang puasa, jangan, ya, jangan gitu. Dia ke kamar, ya, di kamar sendiri, biar nggak kelihatan. Kalaupun ketemu, minta maaf ya, ibu nggak puasa kebetulan lagi halangan, kan nggak boleh puasa, dia haram. Itu adab itu, insya Allah dapat ganjaran dari Allah, ya, dapat ganjaran dari Allah, begitu. Jangan nih. Tiga kafarat tadi yang nentuin siapa? Bagaimana tuh? Tiga kafarat tadi yang nentuin Al-Quran. Yang nentuin itu kita siapa? Misalnya kita wajib kafarat. Kan ada 3 macam hukuman. Yang nentuin untuk kita siapa? Kalau kita ambilnya yang pertama, memang udah nggak ada ya, puasa 2 bulan. Itu Al-Quran yang menyebutkan Al-Quran, ya, itu yang menentukan Al-Quran, ya. Cuman anak nggak Al-Quran, anak nggak berani sebutkan, anak Habib nggak hafal, ya. Itu Al-Quran, di Al-Quran disebutkan itu. Allah yang menerangkan itu. Misalnya saya banyak duit, saya bisa aja ngasih makan orang. Itu mesti tanya ulama. Qadhi, ya, qadhi, jangan ente nentuin sendiri, qadhi, tanya qadhi, ya. Ya, apa kan?
Apa? Sebenarnya Anda bisa ngomong begini, ntar kalau begitu baru Anda jawab sama pertanyaan itu. Sekarang kan belum, nanti baru nanya tuh, ya. Itu kan ada, nanti ada hukumnya tuh, ya. Orang yang memang nggak bisa puasa sama sekali, dia nanti cuman kan ada yang bayar qadha, ada yang bayar fidyah. Ya, ada yang dua-duanya qadha dan fidyah, nanti ada datang babnya. Ya, siapa yang harus wajar qadha dan fidyah, siapa yang qadha saja, ya. Seperti tadi, ya, yang orang umpamanya nggak puasa sengaja tuh, dia cuma bayar qadha dan dosa, ya, tidak bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa karena hal lain seperti ibu-ibu yang menyusui, ya, kalau umpamanya dia tidak menyusui, ini anaknya kan harus disusui tuh untuk orang lain dia, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Terus orang yang nggak bisa puasa sama sekali, yang ngeluarin fidyah. Sakit yang nggak mungkin, kata dokter ini nggak mungkin sembuh lagi nih, nah, ya ngeluarin fidyah, bayar. Pakai siwak sebelum dhuhur nggak apa-apa, dari pagi sampai sebelum dhuhur. Tapi ingat siwaknya yang bersih, ya. Siwak itu orang kadang-kadang pakai siwak 7 tahun nggak dibersihin, saudara-saudara. Aduh, itu salah tuh begitu. Pakai siwak tuh yang paling bagus malah, ya, 1 hari potong, baru lagi potong, itu kalau enggak tiap mau sholat dicuci, ya. Jangan udah pakai gini, taruh lagi nih, taruh sini, sebelah pingsan saudara gara-gara Anda, ya. Jadi harus dicuci itu siwak, ya, harus dicuci. Nggak boleh begitu aja, nggak apa-apa. Nah, untuk yang berpuasa menurut mazhab Imam Syafi'i dibolehkan dia sampai sebelum dhuhur. Sesudah dhuhur jangan. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut puasa. Bau mulut puasa itu dinilai oleh Allah, ganjarannya lebih dari minyak wangi yang sangat wangi di dunia ini, lebih dari kasturi. La khulufu famis shaib atyabu indallahi min rihil misik, kata Nabi. Sesungguhnya bau mulut orang puasa itu ganjarannya di sisi Allah lebih wangi daripada misik, gitu, ya. Nah, pas tuh. Ya, udah sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, ya. Apa yang kita baca ini ada manfaatnya, bisa kita laksanakan, insyaallah selamat ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ عدك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.